Welcome back di segmen Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Untuk di sore hari ini, kita akan membahas salah satu emiten di komoditas CPO atau di sektor jasa konsumen primer, yaitu PT Salim Infomas Pratama Tbk atau dengan kode emiten SIM, SIMP, yang dimana telah listing di Bursa Efek Indonesia sejak Juni 2011. Dengan harga IPO di saat itu adalah sebesar Rp1.100 per lembar saham. Nah, sebelum kita membahas yang lebih lanjut, kita cek terlebih dahulu nih, pada hari ini perdagangan harga saham SIM ditutup di harga berapa? Ya, bisa dilihat di samping saya, untuk harga SIM hari ini ditutup di harga Rp384 per lembar saham atau turun 4 poin atau turun minus 1,03%. Untuk saham beredarnya di hari ini berada di 15,82 miliar lembar dan market cap-nya setara Rp6,07 triliun. Lalu seperti apa bisnis dari SIM? Ya, untuk bisnisnya sendiri, SIM berada di budidaya dan juga pengembangan minyak sawit atau minyak kelapa mentah ya. Dan yang dimana nanti akan diproses menjadi minyak goreng. Nah, kalau kita bisa lihat di samping saya, jadi nanti mulai dari penggilingan, kemudian juga pemurnian minyak sawit mentah yang nantinya akan menjadi minyak goreng, kemudian margarin dan juga shortening. Dan juga yang menariknya ini untuk Salim Infomas Pratama Tbk ini ada tanaman lainnya juga, ada berupa kakao, kemudian tebu dan juga teh. Nah, lalu seperti apa pertumbuhan laba dari SIM? Ya, bisa dilihat di samping saya ini adalah pertumbuhan laba dari SIM dimulai dari 2019 hingga 2022. Kalau kita lihat secara total laba bersih tahun berjalan, di mana di tahun 2019 ini untuk SIM masih membukukan kerugian ya di 642 miliar. Kemudian untuk di tahun 2020 hingga 2022 ini naik turunnya ini fluktuatif. Diikuti juga dengan pendapatannya yang dimana naik turunnya juga fluktuatif. Tapi kalau kita melihat dari tahun 2021 dengan tahun 2022, ini secara laba dia meningkat sekitar 21%. Namun peningkatan laba ini justru bukan berasal dari pendapatan. Kalau bisa dilihat di samping saya, pendapatannya justru menurun di tahun 2021, yaitu berkisar sekitar 19,6 triliun rupiah. Di tahun 2022 ini turun menjadi 17,7 triliun rupiah. Nah, lalu seperti apa ya yang menyebabkan labanya ini naik padahal penjualannya turun? Nah, kalau bisa lihat di catatan kaki atau di laporan keuangannya secara detail ini, ada kenaikan dari penghasilan keuangan dan juga penurunan dari beban keuangan. Dan ada penambahan dari bagian laba asosiasi entitas anak. Ini yang menyebabkan laba pada SIM ini bertumbuh sekitar 21%, namun tidak diikuti dengan pertumbuhan pendapatan. Nah, bisa dilihat di slide selanjutnya nanti adalah kita akan membahas apa sih yang turun pada pendapatan SIM. Ya, ini adalah pendapatan tahun 2022. Kalau kita lihat di sini penurunannya itu terjadi pada produk minyak goreng dan juga lemak nabati untuk pasar domestik maupun ekspor. Untuk di tahun 2022 itu sebesar 12,6 triliun rupiah. Nah, kita sandingkan untuk di tahun 2021 pada slide selanjutnya. Ini di tahun 2021 ya, tadi sekitar 12,6 triliun rupiah untuk minyak goreng dan juga lemak nabati, pasar domestik dan juga ekspor. Untuk di tahun 2021 minyak goreng dan lemak nabati, domestik dan juga ekspor sebelumnya adalah 16,2 triliun. Jadi turun ya dari 16,2 triliun menjadi 12,6 triliun. Nah, ini yang menyebabkan memang dari pendapatan ataupun penjualan produk dari SIM ini menurun. Lalu seperti apa valuasi dari SIM? Ya, di samping saya adalah rasio keuangan dari SIM. Kalau kita bisa lihat secara book value-nya berada di 1064. Tadi harga sahamnya hari ini ditutup di harga Rp388, yang menandakan bahwa harga saham SIM ini sebenarnya masih under value ya, atau murah. Kita bisa lihat secara P/BV-nya masih di bawah 1, yaitu 0,36. Dan untuk gross profit marginnya sendiri berada di 26,13%. Ini menandakan bahwa selisih atau margin ataupun keuntungan dari pendapatan dan beban pokoknya ini untungnya atau marginnya berada di 26,13%.
untuk menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya berada di 6,73%. Ini angka ini juga masih cukup kurang ideal ya. Lalu untuk return on equity-nya atau ROE-nya berada di 7,12%. Ini menandakan bahwa kemampuan dalam mengelola modal terhadap laba bersihnya hanya mampu menghasilkan sekitar 7,12% saja. Ini masih di bawah angka idealnya di 8,3% ya. Lalu untuk ROA-nya atau return on asset-nya ini juga masih di bawah rata-rata berada di 3,32%. Masih di bawah 5,9% yang menandakan bahwa kemampuan aset dalam menghasilkan labanya juga masih cukup kurang efisien. Lalu untuk debt equity rasionya ini masih terbilang sehat, yaitu berada di 88,79%. Masih di bawah 100% ya, yang menandakan bahwa total modal masih lebih besar dibandingkan total hutangnya. Jadi kalau untuk membayar kewajiban terhadap modalnya, SIM ini masih cukup sehat. Untuk cash rasionya sendiri berada di 45,42% saja. Ini di mana untuk kemampuan membayar kewajiban lancar terhadap kasnya ini masih cukup kurang efisien. Lalu bagaimana dengan kompetitor dari SIM? Ya, di samping saya adalah kompetitor dari SIM. Di sini ada SGRO, LSIP, MGRO, dan DSNG. Ini rata-rata adalah perusahaan atau emiten-emiten di komoditas CPO. Secara price book value-nya, harga kewajarannya ini, di sini kita bisa menilai yang paling murah itu justru SIM ya, berada di 0,36. Lalu disusul LSIP, SGRO, DSNG, dan MGRO. Jadi MGRO di sini yang paling mahal, PBV-nya sudah di 4,87, yang menandakan bahwa investor harus membayar sekitar hampir 5 kali lebih mahal daripada harga kewajarannya. Kemudian untuk price earning ratio atau secara sektoralnya kita bisa lihat di sini bisa dibilang murah untuk sektor CPO berada di per 20 ya. Dan kalau kita bisa lihat secara angka di sini dari 5 emiten memang masih di bawah 20. Jadi memang rata-rata under value. Namun untuk MGRO sendiri justru berada di minus 44,32. Nah, ini kenapa nih bisa minus? Biasanya kalau untuk pernya minus menandakan bahwa MGRO ini sedang bermasalah atau masih membukukan kerugian. Jadi perusahaannya sedang tidak baik-baik saja. Kita bisa lihat secara net profit marginnya berada di minus 0,86% juga. Yang menandakan bahwa laporan keuangan terakhir yang dilaporkan oleh MGRO ini masih membukukan kerugian. Lalu untuk secara net profit marginnya bisa dilihat di sini yang cukup baik adalah LSIP dan juga SGRO. Lalu disusul dengan DSNG dan juga terakhir SIM di 6,73%. Lalu seperti apa prospek bisnis dari SIM? Ya, kita bisa lihat yang pertama, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI ini memproyeksikan ekspor minyak sawit di tahun 2023 nanti ini akan mengalami penurunan ya atau tidak sama sekali berkembang, karena kalau kita lihat di sini mengalami penurunan dibandingkan bahkan dari tahun 2022. Nah, kenapa bisa diproyeksikan menurun? Dikarenakan kita ketahui sendiri pada tanggal 1 Februari 2023 kemarin baru saja diresmikan implementasi B35, yaitu campuran minyak sawit terhadap bahan bakar solar. Nah, ini biasanya efeknya ini akan menjatahkan untuk jatah dari ekspor CPO sehingga ekspor CPO ini terjatah, sehingga nanti juga biasanya otomatis akan menurunkan permintaan ataupun jatah untuk ekspor. Lalu yang kedua, menurut laporan GAPKI, ekspor minyak sawit Indonesia ini selama 4 tahun terakhir ini terus merosot. Jadi merosot sejak 2019 hingga tahun 2022. Nah, penurunan ini juga efek dari kemarin gejolak ekonomi, dan kita ketahui sendiri juga Eropa ini sudah mengurangi permintaan ataupun demand-nya dari CPO semenjak 2 tahun terakhir. Namun kita perlu ketahui juga bahwa ekonomi Cina baru saja reopen. Nah, ini juga diharapkan nanti bisa meningkatkan permintaan CPO dari Cina dan juga India. Kita ketahui bahwa Cina dan India juga termasuk importir besar dalam produk minyak kelapa sawit, yang diharapkannya bisa nanti meningkatkan permintaan demand dari CPO untuk Cina dan juga India, namun sepertinya diprediksi bahwa tidak akan lebih besar dari sebelum masa pandemik. Kemudian yang terakhir, produksi di Malaysia diperkirakan akan tetap meningkat 3 hingga 5%. Sedangkan untuk Indonesia akan naik sekitar 3%.
Nah, di mana nanti ketika produksi Malaysia dan Indonesia ini naik namun tidak diimbangi dengan permintaan atau permintaan yang masih lesu, ini bisa berefek pada penurunan harga CPO ya. Di mana kalau supply-nya banyak tapi demand-nya sedikit, ini akan berefek pada penurunan harga. Tapi kalau justru demand-nya banyak, supply-nya terbatas, ini bisa berefek pada kenaikan harga. Nah, lalu untuk SIM ini masih layak koleksi atau tidak? Ya, kita bisa melihat bahwa secara laba bersih SIM memang meningkat sekitar 21%, namun tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Justru ini efeknya berasal dari penghasilan lainnya ya, bukan dari penjualan produk minyak ataupun lemak nabati yang tadi kita lihat turun dari 2021 ke tahun 2022. Nah, ini masih menjadi PR untuk perseroan agar bisa meningkatkan penjualan untuk produk minyak kelapa dan juga lemak nabati agar bisa meningkatkan atau memaksimalkan profit. Kita juga bisa melihat bahwa di tahun 2023 ini hingga saat ini permintaan CPO ini masih lesu atau permintaannya masih sedikit yang membuat harga saham CPO ini masih stagnan ataupun belum cenderung naik. Mungkin memang untuk di tahun 2023 ini CPO masih belum bisa booming ya, atau masih bisa dibilang belum cukup menarik selama demand-nya masih lesu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di segmen Pundit hari ini. Saya kembalikan ke Safrina.